Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Kita belajar IPS hari ini. Materinya tentang permintaan, penawaran, dan harga. Kita lihat selanjutnya. Tujuan pembelajarannya ada 5, yaitu 1. Memahami pengertian permintaan, 2. Membuat kurva permintaan, 3. Memahami pengertian penawaran, 4. Membuat kurva penawaran, 5. Menunjukkan titik ekuilibrium pada kurva. Materi pembelajarannya meliputi 1. Pengertian permintaan, 2. Hukum permintaan, 3. Jenis permintaan, 4. Faktor yang mempengaruhi permintaan, 5. Kurva permintaan, 6. Pengertian penawaran, 7. Hukum penawaran, 8. Jenis penawaran, 9. Faktor yang mempengaruhi penawaran, 10. Kurva penawaran, 11. Menentukan titik ekuilibrium, dan 12. Harga pasar. Bagian pertama, pengertian permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi, dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tak terbatas. Bagian kedua, hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dan dengan jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan menurun, dan jika harga rendah, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Hukum permintaan tidak bersifat mutlak, namun memiliki sifat mutlak dalam kondisi ceteris paribus, yaitu apabila memenuhi faktor-faktor yang dianggap tetap. Bagian 3, jenis-jenis permintaan meliputi 1. Permintaan berdasarkan daya beli konsumen yang terdiri dari permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Kedua, permintaan berdasarkan jumlahnya terdiri dari permintaan individu dan permintaan pasar. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi permintaan, antara lain ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis, jumlah pendapatan masyarakat, selera konsumen, intensitas kebutuhan konsumen, perkiraan harga pada masa depan, dan jumlah penduduk. Bagian kelima, kurva permintaan. Di sini disajikan contoh kurva permintaan. Di sebelah kiri ada angka 1000, 2000 sampai 5000. Ini menunjukkan harga barang, sedangkan di bawah angka 0, 2, 4 sampai 10 menunjukkan jumlah permintaan. Bentuk kurva permintaan dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya bahwa semakin harga naik, semakin turun jumlah permintaannya. Bagian 6, pengertian penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Begitu juga ketika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga turun atau semakin sedikit. Bagian ketujuh, hukum penawaran. Hukum penawaran memiliki arti keterkaitan antara tingkatan harga tertentu dengan barang yang akan dijual atau ditawarkan. Ini telah menjadi pakem yang pasti dan telah menjadi regulasi tidak tertulis yang tidak bisa dicegah. Karena resikonya ialah pemilik akan mengalami kerugian. Tidak mungkin ketika harga mahal barang yang dijual sedikit, justru jumlah barang lebih banyak karena jarang dibeli konsumen. Begitu juga sebaliknya jika mungkin atau tidak mungkin barang yang harganya murah, jumlah barangnya banyak. Karena barang pasti langka disebabkan banyak diborong oleh konsumen. Bagian ke-8, jenis-jenis penawaran terdiri dari 3, yaitu penawaran marginal, penawaran submarginal, dan penawaran supermarginal.
Bagian ke-9, faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain harga barang, teknologi produksi, dan munculnya produsen baru. Oke, bagian 10, kurva penawaran. Ini disajikan contoh kurva penawaran. Di bagian kiri ada angka 1000 sampai 5000 menunjukkan harga barang, sedangkan di bawahnya ada 0 sampai 10 menunjukkan jumlah angka penawaran. Bentuknya dari kiri bawah ke kanan atas, menjelaskan bahwa semakin harga mahal atau harga naik, maka jumlah penawaran semakin bertambah. Bagian ke-11 menentukan titik equilibrium atau harga pasar. Ini adalah contohnya kurva permintaan dan kurva penawaran yang dijadikan dalam satu kurva. Di sebelah kiri, angka 1000 sampai 5000 harga baik harga permintaan maupun harga penawaran mengenai harga barangnya. Sedangkan yang di bawah 0 sampai 10 menunjukkan jumlah permintaan atau jumlah penawaran. Kemudian ada titik tengah, ada tanda panahnya itu harga pasar atau harga keseimbangan, menunjukkan karena ada kesamaan jumlah permintaan dan jumlah penawaran dengan harga yang sama. Bagian ke-12, latihan. Buatlah kurva dari data berikut dan tentukan titik equilibrium atau harga pasar. Di sini disajikan data, ada harga, jumlah yang diminta, dan jumlah yang ditawarkan. Thank you, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugas tersebut kirim dan kerjakan di kertas folio. Tulis soal atau datanya dulu, baru jawabannya di bawahnya. Oke guys, mengerti ya? Jangan lupa 3M. Apa itu? Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Semoga kita tetap sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.